Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Mega Pramesti Priyanti, Ina Fatamala Meking, Sinta Nurzakiyah, dan juga Lailatul Faikoh akan menjelaskan materi tentang paradigma dan pendekatan multikultural sebagai upaya penerapan pendidikan multikultural di Indonesia. Dan dalam materi ini, kami mempunyai 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pendekatan paradigma multikultural sebagai upaya penerapan pendidikan multikultural di Indonesia, dan rumusan yang kedua yaitu tentang apa pendekatan yang digunakan sebagai upaya penerapan pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi untuk yang pembahasan pertama yaitu tentang pendekatan paradigma multikultural sebagai upaya penerapan pendidikan multikultural di Indonesia. Multikulturalisme memandang sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut. Pendidikan multikultural adalah sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya dalam hampir seluruh bentuk komprehensifnya. Pendidikan multikultural merupakan sebuah komitmen untuk meraih persamaan pendidikan, mengembangkan kurikulum yang menumbuhkan pemahaman tentang kelompok-kelompok etnik, dan memberangus praktik-praktik penindasan. Pendekatan pengembangan kurikulum multikultural dapat dilakukan dengan yang lebih baik sesuai dengan tujuan cara-cara sebagai berikut. 1. Mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Untuk tingkat pendidikan dasar, filosofi konservatif seperti esensialisme dan perennialisme haruslah dapat diubah ke filosofi yang lebih menentukan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemampuan kemanusiaan anak didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan dunia. 2. Teori kutikulum tentang konten haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teori generalisasi kepada pengertian yang mencangkup pula nilai moral, prosedur, proses, dan keterampilan yang harus dimiliki generasi muda. Teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak boleh lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang bersifat individualistik dan menempatkan siswa dalam suatu kondisi free, tetapi harus pula didasarkan pada teori belajar yang menempatkan siswa sebagai makhluk sosial, budaya, politik, dan hidup sebagai anggota aktif masyarakat. 4. Evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan haruslah beragam sesuai dengan sifat, tujuan, dan informasi yang ingin dikumpulkan. Penggunaan asesmen, portofolio, catatan, observasi, wawancara dapat digunakan. Baik, langsung saja saya Ina Fatamala. Kita akan melanjutkan materi tentang pendekatan yang digunakan sebagai upaya penerapan pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan untuk mentransformasi atau membawa perubahan nilai-nilai yang mampu mencerdaskan dan memuliakan manusia dengan menghargai identitas dirinya. Semua manusia yang berada di muka bumi ini pasti mempunyai identitas diri masing-masing dan menghargai perbedaan suku, bangsa, budaya, ras, agama, dan kepercayaan. Saya ambil contoh dari saya dan teman-teman di kampus.
saya dari NTT, teman-teman dari Jawa. Nah, di situ kita memang satu bangsa, satu agama. Akan tetapi suku, budaya, ras itu berbeda. Nah, dari perbedaan itu tapi kita tetap bersatu dan saling menghargai satu sama lain. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Di situ kan sudah jelas berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di situ kita bersatu akan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Dan di sekolah juga harus mengajarkan tentang isu-isu keadilan sosial. Di samping keterampilan dasar guru, harus mendidik siswa untuk menjadi reflektif atau mempertimbangkan sesuatu sebelum melaksanakan sesuatu atau mengambil keputusan. Dan juga harus bermoral, harus peduli dan aktif sebagai warga dunia. Di Indonesia, nilai-nilai pendidikan multikultural sudah berjalan di beberapa tempat, tetapi belum ada suatu kebijakan secara nasional yang mengatur tentang implementasinya. Nah, jadi hampir seluruh daerah, seluruh provinsi yang berada di Indonesia itu nilai multikulturalnya sudah berjalan, akan tetapi belum ada suatu kebijakan atau suatu peraturan yang secara nasional mengatur tentang pelaksanaan atau penerapan multikultural tersebut. Kita ambil contoh dari sebuah lembaga. Nah, sebuah lembaga itu kan pasti mempunyai peraturan tersendiri. Lembaga sekolah misalnya. Misalnya seperti jika peserta didik yang melanggar peraturan akan diberi sanksi, dan sanksi itu pasti berlaku untuk semua peserta didik yang berada di lembaga tersebut, dan peraturan itu pasti tertulis. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, peraturan tidak memandang siapa yang anak guru, siapa yang tidak, dan siapa yang derajatnya lebih tinggi, siapa yang derajatnya lebih rendah. Sehingga kurikulum nasional belum mencerminkan implementasi pendidikan multikultural. Bila semua diatur dan dijalan dengan semestinya, Indonesia akan menjadi contoh dunia tentang hidup harmoni dalam keragaman. Nah, kita Indonesia sudah menjadi cermin karena kita berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Itu sudah menjadi cerminan kita sebagai bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain. Seperti itu. Pada level sekolah, dengan adanya berbagai perbedaan yang dimiliki masing-masing individu, maka sekolah harus memperhatikan setiap siswa memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda, termasuk kebutuhan personal dan sosial, kebutuhan vokasi dan karir, kebutuhan psikologi, dan perkembangan moral spiritual. Pada level masyarakat, yang perlu dipenuhi kebutuhannya adalah mencakup kebutuhan akademik, psikologis, kebersamaan, dan kebutuhan rasa aman. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sekolah harus dapat dijadikan tempat yang aman, memiliki suasana kekerabatan, dan juga terdapat semangat saling mendukung. Berkaitan dengan itu, maka proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan individu secara utuh yang mencakup intelektual, sosial, dan moral spiritual. Tekanan dan dorongan siswa untuk bekerja keras tidak hanya bersifat ekstrinsik, bahkan lebih dari itu harus ditekankan pada penggunaan intrinsik motivasi. Dari perspektif hasil pembelajaran, pendidikan multikultural memiliki 3 sasaran yang dikembangkan pada diri setiap siswa. Yang pertama, pengembangan identitas kultural, yaitu merupakan kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi dirinya dengan satu etnis tertentu. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan kelompok etnis dan menimbulkan kebanggaan serta percaya diri sebagai warga kelompok etnis tertentu. Yang kedua, hubungan impersonal, yakni
kompetensi untuk melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain dengan senantiasa mendasarkan pada persamaan dan kesetaraan, serta menjauhi sifat swasangka dan stereotip. Yang ketiga, memberdayakan diri sendiri, yakni suatu kemampuan untuk mengembangkan secara terus-menerus apa yang dimiliki berkaitan dengan kehidupan multikultural.